Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk laporan progres mata kuliah analisis proses bisnis dan juga proyek pengembangan perangkat lunak. Untuk proses bisnis tersendiri yaitu tentang kantin kampus, sedangkan untuk P3L-nya yaitu adalah digitalisasi layanan kantin kampus melalui aplikasi pesan dulu. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Remontas, mahasiswa dan juga rekan saya Syifa Alicia Salsabila. Kami mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Jaya. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Untuk latar belakang proyek ini adalah kondisi operasional kantin kampus itu masih bersifat manual, mulai dari antrian panjang yang tidak terstruktur saat jam khususnya jam istirahat kuliah. Yang kedua adalah kesalahan catat pesanan saat ramai. Karena penjual itu hanya mengandalkan kertas atau ingatan. Yang ketiga adalah tidak ada laporan keuangan otomatis bagi penjual, sehingga penjual itu sulit memantau laba rugi hariannya. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah digitalisasi proses secara menyeluruh melalui platform aplikasi yaitu pesan dulu. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi prosesnya. Nah, sini mari kita bedah alur yang terjadi saat ini. Nah, proses dimulai ketika pembeli datang melihat menu fisik di papan tulis. Setelah memesan secara lisan, penjual melakukan verifikasi stok secara visual. Nah, masalah yang sering muncul di sini jika stok habis setelah pembeli mengantri, pembeli terpaksa mau ada dua pilihan, yaitu mengganti menu atau membatalkan pesanan. Nah, fase produksi pun berjalan tanpa estimasi waktu yang jelas bagi pembeli. Nah, yang terakhir yaitu pembayaran tunai manual sering memicu kesalahan hitung kembalian seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian swimlane diagramnya. Nah, semua interaksi tadi kami gambarkan dalam swimlane diagram. Nah, yang bisa dilihat di sisi atas adalah aktivitas pembeli dan juga di bagian bawahnya itu adalah aktivitas si penjualnya. Nah, mulai dari seperti yang tadi sudah dijelaskan prosesnya, datang ke stand, melihat menu yang tersedia sesuai dengan alurnya, menyampaikan pesanan, setelah itu menerima dan mencatat pesanan, setelah itu cek untuk stoknya tersedia atau enggak. Kalau misalnya tidak tersedia maka akan diberitahu kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan bisa ada pilihan lain atau dibatalin pesanannya. Setelah itu kalau misalnya tersedia memproduksi pesanan, terus mampu pembeli menunggu pesanan selesai tanpa estimasi waktu, dan penjual itu menyerahkan pesanan kepada penjual, pembeli yang menerima. Setelah itu pembelinya melakukan pembayaran tunai dan juga penjualnya menerima uang dan juga menghitung untuk kembaliannya. Kalau misalnya kembalian benar, berarti lanjut ke mencatat pemasukan, dan juga lanjut ke bagian pembeli yaitu menerima kembaliannya setelah itu selesai seperti itu. Uh, Selanjutnya kita masuk ke hasil analisisnya. Nah, berdasarkan analisis dimensi kualitas informasi, sistem manual saat ini memiliki rapor yang kurang baik, dimulai dari akurasinya. Uh, Kesalahan hitung, kembalian, dan stok yang tidak sesuai dengan ketersediaan aktual. Karena risiko salah hitung kembalian dan stok yang tidak sinkron, seperti itu. Yang kedua itu di bagian timeliness uh, rendah juga. Pembeli tidak mendapat estimasi waktu tunggu laporan rugi tidak tersedia secara real time. Pembeli tidak punya kepastian kapan sih estimasi waktu tunggu pesanan itu selesai. Yang ketiga adalah relevance, itu kategorinya sedang. Informasi harga relevan bagi pembeli namun seringkali baru disampaikan di akhir transaksi. Informasi harga ini emang relevan, tapi seringkali baru diketahui pembeli di akhir transaksinya. Yang keempat yaitu adalah completeness, rendah, tidak ada struktur transaksi dan catatan biaya operasional tidak terintegrasi secara utuh, yaitu tidak adanya struktur transaksi dan juga catatan biaya operasional yang terintegrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian elisitasi tahap 1, yaitu
TOE, itu untuk T-nya itu technical, uh, O-nya operasional, dan juga E-nya itu ekonomi. Tapi untuk tahap satu ini itu masih di segala proses yang masih uh, membutuhkan ataupun atau tidak membutuhkan. Jadi masih di dalam tahap satu ini. Nah, kami melakukan elisitasi kebutuhan sistemnya melalui metode ada TOI, ada MDI, yaitu medium, mandatory, desirable, dan juga inessential. Uh, Kami menetapkan 16 kebutuhan fungsional final. Bisa dilihat di sini. Uh, Nah, fitur unggulan yang kami masukkan antara lain adalah estimasi waktu tunggu dinamis yang dan juga integrasi pembayaran kris otomatis, notifikasi produksi berupa getar di HP pembeli, hingga laporan laba rugi bersih yang dihitung dari pendapatan dikurangi biaya belanja bahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke use case diagramnya. Nah, uh, rancangan fungsionalitas ini yang kami tuangkan ke dalam use case diagram terdapat dua aktor utama, yaitu bisa dilihat penjual dan juga pembeli. Nah, penjual memiliki kontrol pada modul data master, manajemen antrean dan laporan, sementara pembeli berfokus pada modul transaksi, pemesanan digital, dan juga monitoring riwayat. Nah, semua fitur ini itu sudah dilindungi modul login dan autentikasi untuk memisahkan hak akses sesuai perannya masing-masing, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian spesifikasi use case. Nah, di sini kami menyusun spesifikasi detail untuk memastikan alur aplikasi berjalan lancar. Nah, pada use case transaksi pemesanan, pembeli wajib menginput sebentar. Nah, di sini transaksi pemesanan digital, pembeli wajib menginput waktu pesanan pre-order. Nah, sistem itu akan memvalidasi waktu dan juga memunculkan kris pembayaran secara otomatis. Nah, tapi sebelum itu ada login, yaitu seperti biasa membuka aplikasinya, websitenya, login menggunakan yang user ID, name atau NIP yang sudah disediakan, passwordnya juga, login, menampilkan tampilan dashboard, dan juga kelola data master kantin. Ini faktornya untuk penjual, uh, dia bisa mengelola seluruh data yang ada di database-nya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada manajemen antrean dan produksi. Untuk kotornya itu penjual. Uh, nah, pada use case ini itu sistem memicu notifikasi suara saat pesanan dibayar, penjual kemudian mengubah status dari diproses ke siap diambil, yang akan mengirimkan notifikasi getar ke HP pembeli. Nah, yang terakhir ada use case untuk akses laporan dan riwayat. Sistem itu secara cerdas menghitung laba bersih berdasarkan filter periode yang dipilih oleh si penjualnya, seperti itu. Uh, untuk yang terakhir, uh, digitalisasi melalui aplikasi pesan dulu itu adalah sebagai langkah yang untuk strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna di lingkungan kampus yang tadinya manual, sehingga dengan adanya aplikasi yang dibuat, maka itu akan terbantu, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, saya dan juga Syifa Alesia. Terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah menonton sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.